2024 dengan tema Percepatan Makassar menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Dan hari ini di spesial program Year End Afternoon Business Talk yang disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 94,4 FM, Radio Suara Celebes di 91,7 FM, Radio Ras FM di 99,6 FM, dan Radio Venus di 97,6 FM. Juga Anda bisa menyaksikannya melalui smartcitymakassar.official di smartcitymakassar.com hari Selasa 12 Desember 2023. Kita kembali berjumpa hari ini yang disiarkan secara langsung melalui atau dari Mezzanine Lounge Golden Tulip Essential Makassar Hotel. Secara eksklusif kami menghadirkan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat Kipa toh. Terus semangat. Harus semangat ya menjelang 2024 ya, tahun yang nantinya akan sangat penuh dinamika, tetapi tentu seperti biasa Makassar kota ini sudah terbukti menghadapi segala macam situasi, segala macam momen, segala macam era itu dengan penuh semangat dan dinamika yang tentunya itu pasti tetap luar biasa. Baik, semua Anda yang mendengarkan ataupun menyaksikan di live talk show kita di hari ini, kami juga berterima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda Kota Makassar yang sudah menghadirkan perbincangan yang luar biasa di akhir tahun menutup tahun yang luar biasa di 2023 ini, dan secara eksklusif juga bisa mengambil waktu dari Pak Wali di sela-sela kesibukan beliau tentunya. Pak Wali ini kan menargetkan ya langsung saja karena Makassar ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan melebihi nasional di kurang lebih 3-5 tahun terakhir, dan itu sudah sangat membukukan kota Makassar ini cukup eksis dan kuat lah ya ekonomi kota Makassar. Nah sebenarnya target kemarin ya Pak Wali mencanangkan target ekonomi kota Makassar harus berada di posisi 6% ya, karena melihat histori di mana kita pernah mencapai sampai tertinggi 8%-an lebih. Nah kira-kira optimisme itu bisa berangkat dari mana? Dasarnya apa Pak Wali? Memang pengukuran daripada pertumbuhan ekonomi khusus kota itu setiap tahun. Ya. Memang terlalu lama. Sedangkan kalau diukur dari provinsi, dia per triwulan. Triwulan, benar. Nah sehingga memang kita agak sedikit, kalau navigasi itu agak sedikit buta karena kita per tahun. Nah tapi kita melihat tanda-tanda. Gampang tanda-tandanya. Dulu saja sebelum 5,4% dari 4,47%, itu kita melihat tanda-tanda bahwa dia akan menembus 5. Iya. Nah alhamdulillah kita mencapai 5,4, berarti lebih dari provinsi, lebih daripada nasional. Nasional, ya. Begitupun inflation rate. Jadi tingkat inflasi kami sekarang 2,8. Nah sehingga dia juga lebih rendah daripada nasional. Nah sehingga spread inilah ruang antara ekonomi growth dengan inflation rate, inilah ruang-ruang bisnis yang menarik. Nah, kenapa kita yakin bahwa kita menembus 6%? Banyak tanda-tandanya. Yang pertama adalah kecenderungan naik beberapa PAD kita. PAD kita yang dulunya 1,3, kita optimis bisa tembus 1,5. Bisa tembus 1,5. Artinya ada surplus di situ. Itu tanda pertama bahwa secara angka-angka bahwa pertumbuhan ekonomi kita naik. Ditandai dengan kenaikan dari PAD kita. Yang kedua, kita lihat kesemarakan antara paling tidak tanda-tanda yang kedua adalah hotel, restoran dan kegiatan di Makassar. Kita lihat bahwa hotel-hotel kita rata-rata okupansinya cukup tinggi. Dan yang ketiga, setiap event. Bisa kita lihat kemarin ada event dari suatu produk besar Indonesia di Makassar, dan dia merupakan event puncak setelah melihat beberapa daerah. Ternyata fenomena tanggapan masyarakat itu tinggi sekali. Nah itulah tanda-tanda kenapa kita optimis akan menembus angka 6. Baru tanda-tanda, tapi kami yakin biasanya membaca tanda-tanda itu relatif cukup tepat. Ya, sektor-sektor apa yang nanti akan digenjot untuk menjadi penggerak ya ekonomi Makassar? Ya.
Dulu ada sektor-sektor atau core ekonomi konservatif kita, yaitu perdagangan dan bisnis. Kemudian properti dan konstruksi. Dan ada sektor yang baru lagi yang sekarang melesat, yaitu F&B. Ya, barangkali ini pengaruh dari Kota Makan Enak, sehingga di BPS jelas sekali adanya agresivitas F&B naik paling tinggi, paling agresif 14%. Nah, seperti itu. Ya, Pak Wali, sebelum masuk ke 2024 ya, di mana akan ada resistensi karena agenda politik, kemudian juga tentu akan ada transisi ke pemimpinan yang ini akan sedikit banyak juga bisa berdampak pada pergerakan ekonomi Makassar dan pola konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Di 2023 ini yang bisa Bapak gambarkan, selain tadi mungkin belum terlalu spesifik ya, sektor-sektor yang terus menjadi penopang ekonomi Kota Makassar. Iya, jadi kalau menghadapi pesta demokrasi seperti ini, jangan selalu kita terlalu pesimis. Iya. Justru di sini kan orang spend money, orang buang uang di sini malah. Nah, sehingga uang beredar itu cukup banyak. Ya. Sehingga saya kira banyak sektor-sektor, misalnya sektor-sektor jasa, di dalamnya ada percetakan dan lain-lain, pasti dia booming, pasti. Ya. Sektor-sektor perdagangan, kan di sini pasti orang banyak makan-makan. Ya, berarti kan sumber bahan pokok itu konsumsinya meningkat karena paling tidak kopi, gula dan lain-lain. Nah, sehingga justru di era atau di masa di tahun politik ini, saya yakin ekonomi kita malah lebih meningkat. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan ini. Dan saya kira Makassar sudah teruji soal ini. Ya, contoh, pada saat kita mencapai 8,79, itu kan ada pilkada di situ. 2018 akhir, ada pilkada di situ. Ternyata di 2019 kita bisa menembus 8,79. Iya, oke, Pak Wali, pertumbuhan ekonomi itu kan juga tidak bisa tadi terlepas ya, dua sisi mata uang ya terhadap inflasi. Nah, Makassar ini sepertinya punya metode-metode yang unik untuk bisa mengendalikan inflasi. Pak Wali mungkin bisa menjelaskan lagi nih. Ya, saya kira kan inflasi itu adalah perimbangan antara demand dan supply. Benar. Pada saat demandnya meningkat, supply harus mengimbangi demand itu. Sehingga ketersediaan bahan untuk mensuplai kebutuhan itulah kuncinya. Nah, sehingga tentunya kita harus meneliti sektor-sektor mana yang sensitif. Cabai misalnya atau Lombok. Kita mempunyai kebijakan di 2077 lorong untuk menanam cabai. Sehingga paling tidak masyarakat paling tidak bisa memenuhi konsumsi rumah tangganya sendiri tanpa harus ke pasar. Sehingga para pedagang pasar tentunya suka tidak suka akan menurunkan harga. Karena kapan dia naikkan tidak ada yang beli karena orang sudah memenuhi kebutuhannya lewat city farming. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sektor-sektor lain di momen-momen tertentu. Misalnya momen Nataru seperti ini. Orang bikin kue, orang makan daging, sehingga daging, kemudian gula, minyak goreng, itu rata-rata ada lonjakan pemesanan. Sehingga kami dengan Bapak Gubernur kemarin mencoba melihat di gudang-gudang beras, gudang gula, gudang terigu, ya, untuk memastikan bahwa stok di Makassar itu cukup. Jadi kecukupan stok inilah yang akan mampu mensuplai kebutuhan masyarakat yang meningkat pada momen-momen tertentu yang tentunya tidak akan melahirkan sebuah inflasi, tapi melahirkan sebuah pertumbuhan ekonomi. Iya. Begitu hukumnya. Hukum ekonominya ya. Karena momennya ini sangat berdekatan kan Pak Wali. Nataru, kemudian kita masuk di event politik ya, pesta demokrasi, kemudian masuk ke Ramadan. Nah, arahan khusus ke SKPD teknis untuk mengamankan kondisi ini seperti apa Pak? Saya kira jelas. Pertama adalah lorong wisata harus diintensifkan lagi. Ya. Jadi kalau dulu pernah kita menanam 1 juta pohon cabai di polybag, saya sudah bersama-sama Pak Gubernur akan segera mencanangkan 5 juta pohon cabai di seluruh penjuru Kota Makassar untuk kebutuhan sendiri.
Yang kedua adalah monitoring harga dengan operasi pasar, kita harus siapkan. Ya. Operasi pasar terbagi dua, operasi pasar di pasar dan operasi pasar di rumah-rumah. Dan kita punya infrastruktur yang baik, kita punya kontainer atau kontainer terpadu Ya. di 140 kelurahan dari 153. Kita memiliki 2 pasar besar, pasar grosir, Pabayang-Bayang dan Terok. Dan dengan operasi-operasi pasar yang sudah kita lakukan melalui namanya mobil anti inflasi. Mobil inflasi kita yang cukup besar, yang sangat strategis. Nah, sehingga saya kira perangkat-perangkat struktur dan infrastruktur kami untuk bagaimana mengontrol inflasi itu cukup baik dan sudah cukup teruji. Ya, dan dari Pak Wali sendiri adakah semacam mekanisme untuk menjaga agar disparitas ya terhadap harga dan kemampuan daya beli masyarakat juga bisa tetap terjaga, Pak? Ya, jadi antara income atau pendapatan masyarakat ya tentunya menentukan ability to pay, kemampuan bayar masyarakat itu harus dijaga sehingga memang inflasi ini tidak boleh terlalu rendah juga, bahaya. Ya. Inflasi itu ibarat tekanan darah. Kalau tinggi bisa stroke, kalau rendah bisa pingsan. Nah, makanya dalam hukum ekonomi perkotaan 3+1 - 1 itulah jarak yang ideal. Nah, kita sekarang 2,8, jadi masih oke lah. Ya, masih make sense ya, ya. Masih worth it. Nah, Pak, kemudian di 2024 ini yang akan lebih digenjot apa? Masih samakah dengan 2023? Pola-pola komoditi yang membuat inflasi naik itu kan sudah terekam dari tahun ke tahun. Ya. Cabai, kadang-kadang minyak bukan di luar otoritas kita karena bukan kita yang produksi minyak, ya. Paling tidak distribusi dan kebutuhan minyak kita turunkan, distribusi kita lancarkan, sehingga semua minyak itu bisa bertahan di inflasi yang memadai. Nah, kemudian beras pun seperti itu. Kita penghasil beras, tapi ternyata beras di Kalimantan lebih mahal, sehingga dalam hukum ekonomi orang belok kanan, tidak masuk kota dia, sehingga kita terdeteksi inflasi beras juga. Nah, begitupun komoditi lain sudah terekam kok semua. Artinya kita punya mitigasi, punya gerakan antisipasi yang sudah dikontrol secara digital juga. Harian, pagi sore. Sehingga kalau kita lihat ada kecenderungan naik dalam 3 hari atau dalam seminggu, maka kita harus buat operasi pasar khusus untuk komoditi yang akan naik. Oke, ya teman-teman yang mendengarkan siaran langsung ini, karena kita bersiaran langsung di 4 radio sekaligus di RRI, Suara Celebes, Venus, Ras FM dan juga Smart City Makassar.official. Jadi kita akan memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman untuk break sesaat dulu sebelum kita melanjutkan di sesi berikutnya. Pak Wali mungkin akan berbicara mengenai apa sih yang dimaksud dengan menuju resilient city dan juga pertumbuhan yang inklusif, kota yang ulet dan juga memperhatikan keadaan lingkungan, begitu ya Pak Wali. Kita akan kembali lagi pendengar di mana saja Anda berada untuk melanjutkan kembali spesial Year End Business Talk bersama Wali Kota Makassar, Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto.
pendengar di Radio Venus 97,6 FM, Radio Ras 99,6 FM, Suara Slebes 91,7 FM, dan juga di RRI Pro 1 94,4 FM. Di mana saja Anda berada, Anda juga bisa menyaksikannya melalui live YouTube di smartcitymakassar.official. Kita lanjutkan kembali perbincangan spesial di akhir tahun bersama Wali Kota Makassar yang kali ini membahas mengenai bagaimana Makassar 2024. Nah, pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan untuk RKPD Makassar ya, atau Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar 2024 itu mengacu pada tema percepatan Makassar menuju resilient city dengan pertumbuhan yang inklusif. Kita tanya langsung kepada Pak Wali, apa maksud dan tujuan dari tema ini, Pak? Ya, jadi ada 3 kata yang menarik: percepatan, kemudian resilient, dan yang inklusif. Inklusif. Ya. Tentunya percepatan berarti kita sudah ongoing, sudah jalan. Ya. Jadi kita percepat. Nah, bicara tentang resiliensi atau daya tahan, Ya. itu atau ketangguhan, itu adalah bagaimana kota ini secara ekonomi itu tangguh itu menghadapi fluktuasi keadaan ekonomi yang bisa seperti inflasi, kemudian letupan kegiatan yang bisa memicu banyak hal tentang ekonomi, kemudian ketidakmerataan ekonomi atau di situ diukur dengan Gini ratio. Nah, tentunya itulah kata resiliensi. Artinya pemerintah kota ingin memperkuat kualitas ekonomi kita yang berdaya tahan, tidak fragile atau tidak mudah terpengaruh dengan situasi. Misalnya tiba-tiba nanti musim hujan 7 hari 7 malam, itu kan mempengaruhi persediaan beras apa semua. Nah, kata resiliensi ini menjadi kata kunci di seluruh dunia hari ini. Kemudian inklusif. Nah, resiliensi yang kuat itu kalau melibatkan semua orang, sehingga kata inklusif kira-kira dalam bahasa anak lorong itu ada untuk semua. Nah, baik untuk semua. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga percepatan yang inklusif, percepatan yang untuk resiliensi, pertumbuhan yang inklusif, itu tandanya bahwa dia bisa tumbuh tapi tumbuh bersama-sama. Bukan hanya orang tertentu saja yang naik, tapi dari bawah mikro makro semua tumbuh bersama-sama. Ini kan hasil resetting kami setelah after COVID. Di mana di COVID itu, during COVID kami mendesain kembali atau meresetting kembali ekonomi kita. Yaitu bagaimana ekonomi mikro bisa tumbuh lebih kuat daripada ekonomi yang lebih besar. Nah, sehingga jelas di BPS Gini ratio kami makin menyempit atau membaik. Inklusif itu kalau di breakdown ke program-program yang lebih teknis seperti apa, Pak Wali? Ya, lorong wisata, libatan semua orang, kemudian semua harus sekolah, dilibatkan semua, bukannya guru, bukannya murid, tapi orang tua, NGO, semua pemerhati, baik itu budaya apapun untuk outing class, semua terlibat. Jadi inklusif itu melibatkan semua orang. Dan ini sudah dijabarkan, Udah jalan ya, tapi kita perkuat lagi. Oke, itulah maksudnya mempercepat pertumbuhan itu ya, resilient city dan ekonomi inklusif begitu. Nah, Pak Wali, dari prediksi berbagai macam referensi yang diketahui adalah 2024 itu juga tidak lebih mudah dari 2023 ya, karena perang ekonomi global itu juga masih berlangsung. Kemudian istilahnya slow landing ya dari ekonomi China gitu ya. Karena kita juga pasti akan terdampak sebagai negara yang menjadi pemasok dan pengekspor ke China, dan China juga merupakan investor terbesar di Indonesia. Nah, Makassar kalau ditarik ke hubungannya sebagai hub ya dari kawasan timur Indonesia, kita berdekatan dengan IKN nantinya, seperti apa nanti Pak Wali bisa, ya kan Pak Wali terbiasa dengan mapping jangka panjang dan harus cepat begitu Pak. Ya, saya kira di konsumsi. Konsumsi ya, benar. Kita kan banyak sumber, kita lumbung padi, ya. Kita kemandirian ikan misalnya, kita punya makanan enak, makanya kota makan enak itu adalah bicara tentang konsumsi lokal. Nah, konsumsi lokal itu besar sekali, kita pasar besar. Jadi kalau yang menyangkut ekonomi makro atau di luar Indonesia, itu lebih ke hal-hal yang sifatnya ekspor atau import. Maka dengan itu Makassar ini dengan branding kota makan enak,
dan kota festival tepian air, saya kira itu dua ibarat suami istri mesin ekonomi. Itu adalah bagaimana menciptakan pasar-pasar lokal yang konsumtif, yang kemudian yang kita bisa supply dengan keahlian kita memasak. Nah, saya kira inilah hal-hal yang tadi resiliensi tadi, resilient atau daya tahan ini dengan memilih produk-produk core ekonomi yang mampu akan memperkuat dia mikro untuk melibatkan semua orang, tapi memperkuat ekonomi makro kami. Ya benar Pak Wali, 2024 ekonomi ini diperkirakan masih akan digerakkan oleh ekonomi domestik, salah satunya dari sektor konsumsi ya, konsumsi masyarakat. Tetapi apakah untuk bisa menjaga daya tahan bisa lebih panjang, sustainable gitu kan, diharapkan ada pergerakan dari sektor produktif begitu Pak Wali. Nah di sini diharapkan keterlibatan dan peranan pemerintah Kota Makassar dalam menggerakkan itu. Ya, jadi sektor-sektor produksi itu memang itulah yang rawan terhadap hubungan dengan ekonomi dunia. Dunia benar. Ya, tapi kalau misalnya pasar lokal, ya paling tidak itu tadi konsumsinya konsumsi lokal, menjauh konsumsi lokal saja kan tidak gampang. Memenuhi konsumsi lokal saya tidak gampang. Nah, termasuk misalnya sektor-sektor pariwisata misalnya. Ya, sehingga pariwisata juga menarik karena orang yang datang dibandingkan sektor produksi yang lain. Produksi ini harus keluar. Nah, sehingga saya kira inilah hal-hal yang kami buat di Makassar. Misalnya lorong wisata, pemenuhan kebutuhan sendiri, kemudian ditanam sendiri dengan kemandirian yang kuat, menghasilkan sosial kohesif yang baik, sirkular ekonomi yang bisa jalan, dan teknologi-teknologi terbarukan dengan metaverse, kita gabungkan dalam 21 konten. Saya kira itu sebuah contoh dan praktek-praktek yang sudah kita lakukan selama ini yang mampu membuat ekonomi Makassar bertumbuh kuat. Jadi tumbuh, inklusif, kuat, kira-kira begitu. Oke, karena ini didengarkan juga oleh pendengar dari luar Kota Makassar, disiarkan melalui RRI Pro 1, Pak Wali juga mungkin bisa memberikan gambaran lagi nih tentang lorong wisata itu sendiri. Karena dari tadi bicara tentang lorong wisata, kota makan enak gitu. Jadi orang di luar Makassar bisa lebih ada trigger ya untuk bisa ke Makassar. Makassar adalah sebuah kota yang memiliki 8.000 lorong atau gang yang sempit. Itu memberikan sebuah gambaran bahwa lebih 30% masyarakat Makassar tinggal di gang-gang yang sempit padat. Secara filosofi, gang-gang ini menjadi sel kota. Sel kota menentukan sehat tidaknya sebuah tubuh Kota Makassar. Sehingga menyentuh sel kota dan menyehatkan sel kota dengan secara otomatis akan menyehatkan Kota Makassar. Maka dengan itu, dengan motivasi dari pemerintah Kota Makassar yang mendorong inisiasi masyarakat Kota Makassar, yang kita organize, yang kemudian kita intervensi dalam beberapa hal tidak secara total. Inovasi ini kemudian menimbulkan sebuah ledakan-ledakan pikir secara kumulatif dari semua masyarakat yang ada di lorong untuk membersihkan lorongnya, membuat lorong itu lebih menarik, sektor-sektor produktif terangkat, dan sistem komunitas lorong menjadi kuat sehingga menimbulkan mikro ekosistem yang ada yang kemudian bergabung dalam semua lorong mikrosistem ini menjadi ekosistem yang besar dalam satu kota. Itulah lorong wisata kita. Di dalamnya ada 21 konten. Ada konten city farming, ada konten food security, ada konten karena pelibatan masyarakat secara organisasi terorganize, ada konten sosial kohesif, ada konten smart city, ada konten budaya, konten pariwisata, konten kesehatan, banyak sekali konten di dalamnya. Jadi lorong itu ibarat sel kota. Jadi mewakili tubuh kota, semua urusan tubuh itu ada di situ, tapi dalam hal yang mikro. Itulah lorong wisata. Kalau kota makan enak, kita sekarang ada 40 komoditi makanan yang enak di Kota Makassar. Tidak termasuk variannya. Makanya tidak ada sebuah kota yang secara 24 jam punya menu yang enak. Dan saya kira inilah sebuah tagline yang kita praktekkan secara serius dan sekarang menyumbangkan
ekonomi Makassar sebesar 14%. Oke, nah sekarang dari sektor investasi Pak Wali, karena kan investasi juga yang akan memberikan kontribusi dalam pergerakan ekonomi di Kota Makassar, dan kabarnya Pemkot sedang mengusahakan ada ranperda investasi ya untuk bisa memberikan kemudahan investasi kepada para investor. Nah Pak Wali, di 2024 sektor untuk investasi ini seberapa agresifnya sudah ditawarkan kepada para investor? Yang jelas laporan dari Kepala DPM Dinas PTSP, PTSP kami, ya. investasi kita sudah melebihi target. Ya benar. Target yang kita sudah canangkan. Yang kedua adalah investasi ibarat obat kuat. Ya. Jadi kalau ada investasi sama dengan obat kuat ekonomi. Nah, alhamdulillah kita sudah punya obat kuat yang cukup baik ya, dan harus tambah baik. Nah, sehingga memang ada beberapa sektor atau beberapa program yang kita siapkan, misalnya Japarate, PSEL kami pembangkit sampah energi listrik ini kan sudah kita tetapkan pemenang. Itu investasi sekitar 3 triliun. Kalau Japarate sekitar 5 triliun. Itu investasi besar. Tapi Makassar investasi kecil dan sedang itu dikumpulkan melebihi target kita tahun ini. Dan saya kira dengan terbitnya Perda Investasi sehingga kita bisa punya hak dan kewenangan tentang insentif. Sekarang belum punya sehingga kita tinggal. Insentif seperti apa Pak? Ya macam-macam, misalnya kalau misalnya dia membangun dengan investasi sekian dan memang cukup menguntungkan pemerintah Kota Makassar, kita bisa bikin insentif misalnya IMB 50%, banyak sekali. Tapi kan harus ada dasar hukumnya. Benar ya benar sekali untuk Anda pendengar bahwa investasi di Kota Makassar ini sudah melebihi dari target ataupun pencapaian ya Pak ya di 2023, karena sekarang sudah di posisi 4 triliun lebih ya. Sedikit lagi nanti di pelaporan berikutnya akan bisa mencapai 5 triliun ya. Itu rilis yang juga sudah kami dapatkan. Semoga ini menunjukkan bahwa situasi di Kota Makassar nyaman, kondusif, terkendali sehingga bisa menarik para investor untuk berinvestasi di Kota Makassar, dan Makassar bisa menjadi salah satu kota yang menarik ya untuk para investor gitu kan ya Pak. Nah oke, sekarang kita mau berbicara lagi ini Pak tentang percepatan Makassar menuju resilient city dengan pertumbuhan yang inklusif. Tadi Bapak sudah jelaskan secara komprehensif ya apa sih yang dimaksud dengan resilient, kemudian kota yang tangguh dan harus dibangun dari ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat gitu kan ya Pak. Nah secara koordinasi Pak di tingkat teknis itu yang sementara dijajaki ya oleh Pak Wali sendiri untuk menyongsong 2024 seperti apa Pak? Penguatan dari sisi internalnya. Pertama tentunya kelembagaan, Ya, kedua benar. adalah regulasi, Ya. yang ketiga adalah teknologi yang bisa mengkoordinasikan kita dengan cepat, yang keempat adalah leadership. Ya. Jadi 3 hal itulah yang saya kira kita perbaiki dalam bentuk capacity building, dengan juga permajaan atau penyegaran organisasi dengan adanya mutasi yang bikin banyak orang domba-domba ini ya. Sorry ini secara nasional domba-domba itu agak Berdebar-debar ya, ngeri-ngeri sedap berdebar-debar. lah. Nah, sehingga saya kira itu diperlukan dan kita akan segera melakukan revitalisasi organisasi dalam waktu yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Itu memang harus dilakukan ya Pak di akhir tahun? Ya, di hari tahun ini kan kita bisa mengevaluasi kerja-kerja dan yang tidak bisa kerja-kerja gitu. Oke, pendengar di mana saja berada, kita break lagi untuk satu sesi berikutnya sambil memberikan kesempatan kepada Pak Wali untuk minum kopi, teh yang tersedia, dan juga untuk yang sudah hadir di sini ya bersama-sama kita ada Kepala Dinas Kominfo, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kepala Bapeda Makassar dan teman-teman dari berbagai media dan juga radio yang sudah menyiarkan secara langsung dari Mezzanine Lounge di Hotel Golden Tulip Esensial Kota Makassar untuk perbincangan akhir tahun kita ya, menutup 2023 yang luar biasa, menyongsong 2024 yang spektakuler. Kita kembali lagi sesaat setelah beberapa pesan berikut.
Ya baik, kita lanjut lagi. Ini sesi ketiga, sesi terakhir ya. Pendengar di mana saja berada di RRI Pro 1, Suara Selebes, Radio Venus, Ras FM, dan Smart City Makassar.official tentunya. Pak Wali, tadi sudah berbicara banyak nih tentang bagaimana mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menuju resilient city dan inklusif ya. Ada 3 isu ya untuk ekonomi di 2024. Itu adalah pertama tentang volatilitas harga komoditas, kemudian green economy, bisnis digital, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tahun politik. Ini apakah Bapak juga melihat hal ini tadi untuk dimasukkan dalam skenario ekonomi Makassar 2024? Udah jalan. Udah Makassar udah jalan ya. semua. Oke. Green economy itu Iya. kakaknya, ini kalau Kakaknya. ini dibawanya. Ya, Itu namanya circular economy. sirkular benar. Itu the real green economy. Ya, Terus bicara tentang komoditi, ya itu tadi menjaga inflasi. ya. Nah, terus tadi apa lagi? Yang 2 itu? Stabilitas ekonomi di tahun Stabilitas politik. ekonomi ya jelas tadi bagaimana menjaga Tapi di tingginya tahun politik, ekonomi Pak. growth, bagaimana menjaga bukan rendahnya tapi stabilnya inflation rate. Ya, Itu kan itu aja dijaga. Ya. Otomatis PDRB, otomatis income per capita jalan sendiri itu. Human Development Index semua jalan sendiri. ya, ya, ya. Dengan kondisi itu. Kita sudah praktek Ya. dan sudah jalan walaupun barangkali ada beberapa sektor yang belum sempurna, tapi udah jalan. Ya, oke. Ini berarti koordinasi dengan tim percepatan inflasi daerah juga Makassar masuk di situ ya? Oh iya, Ya. Makassar salah satu pengaruh terbesar di Sulawesi Iya, Selatan. benar. Betul. Begitu kata teman-teman BPS, bisa Ya. dicek di BPS bahwa kalau kita ambles semua Sulawesi Selatan. Karena yang kalau saya tahu kemarin kontribusi dan pengaruh Makassar terhadap ekonomi Sulsel 39%. Iya, benar. Nah, Pak, kita kembali ke tema tadi ya. Kalau secara spesifik ya, yang bisa Bapak jabarkan kepada yang mendengarkan perbincangan ini adalah mengenai tadi temanya adalah tentang bagaimana Makassar 2024 itu akan menuju resilient city dengan pertumbuhan yang inklusif. Secara umum memang sudah digambarkan tadi oleh Pak Wali, tapi di bagian-bagian teknis yang kira-kira urgent dan harus difokuskan menuju itu kemana saja Pak yang sudah dibagi-bagi mappingannya Bapak? Memang kalau kami karena kita sebenarnya lumayan bagus karena Oke. kita ibarat kalau kaki kita punya 4 kaki. Ya, Ya, kalau politik kan biasa 2 kaki, orang bilang 1 kaki, ini 4 kaki. ya, Ya kaki ekonomi kita sehingga kita tuh ekonomi yang cukup kokoh Ya. ya dibanding misalnya ada beberapa daerah yang misalnya pariwisata saja begitu pariwisata kena masalah runtuh ekonominya. Kalau kami tidak 4, oke, ya di samping trading atau perdagangan, ya, jasa, konstruksi dan properti serta makan minum. Kita punya 4 kaki. Nah, oke, sehingga saya kira masalah fokus atau tidak fokus itu relatif karena kita harus membangun berdasarkan kekuatan kita. Ya kita harus bangun kalau perlu ada 5 kaki lagi. ya. Sektor yang baru misalnya sektor digital misalnya Digital, ya. atau sektor-sektor yang lain. Saya kira Makassar punya kesempatan di semua sektor. Yang jelas kita harus memperkuat dan selalu membuat 4 kaki kita ini betul-betul makin hari makin kualitasnya makin membaik. Itu namanya makin berdaya tahan, resilient. Dengan 4 kaki ekonomi tadi atau 4 core ekonomi tadi. Ya, ada antisipasi musim-musim yang tidak terprediksi nggak Pak untuk bisa kita membuat ya ataupun menjajaki ekonomi baru, potensi ekonomi baru di Kota Makassar? Ya, jadi ekonomi baru kita misalnya kita menciptakan sekarang ini tahun depan pemerintah kota akan membuat utilitas underground utility dengan Oke. sistem ducting sharing yang akan semua yang membutuhkan kabel-kabel udara ini akan turun ke bawah itu disewa. Ya. Nah, itu kan tapi itu tetap jasa. Ya, jasa. Jadi diversifikasi jasa dengan menjawab kebutuhan paling modern misalnya kebutuhan untuk fiber optik, ya, kebutuhan untuk wastewater, utilitas yang lain seperti Iya. itu. Oke. Satu contoh saja. Untuk ekonomi baru Belum ya. dengan smart city kita, kami akan membuat sebuah command center yang insya Allah kita akan membuat namanya pakai Bluetooth. BLUD dengan Bluetooth itu kita bisa komersilkan. Ya, udah. Ya, seperti itu. Jadi banyak eksplorasi
core ekonomi baru yang kita coba. Oke, yang bisa mengantisipasi musim Benar ya sekali. yang tidak terprediksi. Jadi tadi ada 4 sektor yang sangat dominan untuk menopang perekonomian Kota Makassar. Itu adalah perdagangan, hotel dan restoran, properti ya. Ya, dan makan minum. Oke, dan konstruksi ya. Properti dan konstruksi. Oke, Pak. Nah, di 2023 Bapak optimiskah masih bisa mencapai target? Karena ini kan tersisa berapa hari? Kalau 2023 optimis. 6%. Optimis. Mudah-mudahan dan saya yakin tembus 6%. Ini masih akan bisa digenjot dari sisi mana, Pak? Bisa karena kita pernah 8,79%. Kita Oke. sudah punya pengalaman soal itu. Ya, oke. Jadi sekarang karena di akhir tahun ini Pak Wali bisa memberikan arahan lah ya kepada masyarakat Kota Makassar untuk bisa tetap sejuk begitu ya menghadapi politik di 2024. Kemudian mungkin juga bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat bahwa ekonomi kita di 2024 akan tetap outstanding, tetap kuat masyarakatnya dan tentu dari sisi pemerintahnya juga akan terus mengawal ini sampai tuntas. Silakan Pak. Kepada seluruh warga Kota Makassar, baik itu yang tinggal di Makassar maupun diaspora Makassar, mari kita sukseskan pesta demokrasi kita. Yang namanya pesta itu harus senang-senang, tidak usah susah, Ya. tidak usah terpisah. Pilihan boleh berbeda, tapi kita semua sari batang asen jaki, kita semua bersaudara. Dan apapun pilihan nomor kita, tetap kita harus baik untuk semua. Nah, sehingga dengan demikian kecintaan kita kepada kota kita Makassar itu akan memperkokoh persaudaraan kita dengan pilihan yang berbeda, karena pilihan yang berbeda itu membuat ruang-ruang yang berbeda pun akan terisi, sehingga kita akan mendapatkan ruang-ruang yang lebih unggul ke depan dengan perbedaan itu. Jangan lihat perbedaan itu sebagai tembok yang memisahkan, tapi justru ruang-ruang dalam rumah kita namanya Makassar yang harus saling melengkapi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Wali untuk Terima waktunya. Karena ini beliau sudah ditelepon dari berbagai macam sisi dan harus bisa memberikan kesempatan untuk istirahat sejenak untuk sebelum melanjutkan aktivitas lagi ya kan Pak? Siap. Ya, dan selamat juga untuk Pak Wali dengan pengumpulan berbagai macam penghargaan ya sepanjang periode Bapak memimpin Kota Makassar dan mengantarkan Makassar sebagai kota dunia gitu ya kan Pak. Terima kasih sekali lagi Terima dan kasih. selamat Pak Wali. Dan baik untuk Anda semua yang mendengarkan perbincangan kita di spesial Year End Afternoon Business Talk bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Makassar. Terima kasih banyak untuk semua yang mendengarkannya melalui RRI Pro 1 di 94,4, Radio Slebes di 91,7, Radio Ras di 99,6 dan Radio Venus di 97,6 FM. Juga Anda yang menyaksikannya melalui smartcitymakassar.official, smartcitymakassar.com. Demikian perbincangan kita di hari ini yang disiarkan secara langsung dari Mezzanine Lounge di Hotel Golden Tulip Essential Kota Makassar yang sudah mengangkat tema tentang percepatan Makassar menuju resilient city dengan pertumbuhan yang inklusif. Kita tetap bersemangat dan optimis menyambut tahun baru 2024 dan berjumpa lagi untuk perbincangan lainnya. Saya Silvana, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.